Tentang penegakan hukum yang sudah kita bahas sebelumnya, di sana ada kasus-kasus yang bisa jadi hukum yang bersifat umum kemarin harus ditegakkan sesuai dengan hadis Rasulullah, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala yakhudhu. Itu bisa jadi tidak bisa diterapkan karena adanya kasus yang khusus. Nah, dan di sini perlu kita memahami ilmu tentang ham dan khos, dan ini dibahas di dalam usul fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua para pemirsa Sandikala yang mudah-mudahan selalu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Siang ini dan ini menjelang sore kita akan meneruskan membaca kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, masih tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 188, dan ini yang terakhir karena setelah ini sudah ke 189. Mari kita memulai kajian kita sore ini. Kita niatkan lillahi ta'ala, berdoa sebelum kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad qada Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah memutuskan bima yu'addi hadzal ra'i, memutuskan sesuatu yang menunjukkan pendapat ini. Jadi pendapat yang sebelumnya, kalau teman-teman belum melihat apa yang saya sampaikan sebelumnya, silahkan ditonton video sebelum ini tentang penegakan hukum, ya. Haitsu jaa rajulun, ketika itu datang seorang laki-laki, idda'a zaujan ala imra'atin wahiyya tunkiru. Dia, laki-laki itu mengklaim bahwa dirinya adalah seorang suami, ala imra'atin, atas seorang perempuan, wahiyya tunkiru, dan perempuan itu mengingkari. Waja'a bisyahidaini, laki-laki itu mengajukan dua saksi. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, inni lam atazawwajhu, sungguh aku belum pernah tidak pernah menikahinya, menikah dengannya, ya. Faqala laha, kemudian Ali berkata, zaujuka asyahidaini, zaujuka asyahidani, suamimu membawa dua orang saksi. Wa kadzalika qissatul ain, begitu juga, nah ini satu kisah, ya, apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali. Kemudian ada kisah yang lain nih. Wa kadzalika, begitu juga ada qissatul li'ani Hilal, kisahnya li'annya Hilal bin Umayyah. Li'an itu apa? Li'an itu sumpah, ya, bersumpah bahwa istrinya atau suaminya, ya, melakukan perzinaan. Nah, itu bersumpah seperti itu. Qissatul li'ani Hilal, kisah li'an bin Umayyah, kisah li'annya Hilal bin Umayyah ma imra'atihi, kepada
istrinya. Jadi istrinya dituduh berzina dengan orang lain, nanti ada namanya. Wa qadha an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bil firqah bainahuma, memutuskan atau menceraikan keduanya. Wa kana dzalika ba'da an qol, itu terjadi setelah beliau mengatakan. Jadi prosesnya lama. Datang Hilal. Hilal itu salah satu sahabat yang disebut 3 kali di dalam Al-Quran, ya. Termasuk beliau yang menyesal karena tidak ikut hadir di dalam perang Tabuk. Dan setelah itu perang Tabuk itu terjadi ya setelah ada perceraian dengan istri yang pertama, yang dibicarakan ini, kemudian beristri kembali, kemudian ada perang Tabuk, dia ikut datang, tapi setelah itu kemudian menyesal sampai luar biasa, ya. Itu kejadian bahwa Hilal ini termasuk salah satu sahabat yang ya pernah dikucilkan, ya, dari pergaulan kaum mukminin, ya, karena kesalahan-kesalahan. Tapi dalam hal ini yang dibicarakan ini li'annya Hilal kepada istrinya itu ternyata benar. Dan ketika dia bersumpah kemudian menunggu sampai istrinya melahirkan, Rasulullah berkata, nah ini apa yang Rasulullah katakan ini. Ba'da'an qala, setelah Rasulullah berkata, in ja'al waladu, kalau nanti anak yang dilahirkan itu ala sifati kada, kalau sifat anak yang dilahirkan itu seperti ini, dijelaskan sama Rasulullah, tidak disebutkan di dalam cerita ini, di dalam hadis ini, fahu ali Hilal, maka anak itu miliknya Hilal. Jadi ceritanya, ini Hilal mengadukan kepada Rasulullah, dia melihat istrinya dizinai sama Syarik bin Samha, ya, Syarik bin Samha. Dia mengatakan, Rasulullah meminta dia untuk mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian dia berargumen kepada Rasulullah, apakah seorang suami yang melihat istrinya ditindih sama laki-laki lain, kemudian dia harus mencari 4 orang saksi? Maka turun ayat tentang li'an, apa? Supaya bersumpah 5 kali sumpah, ya. Dan sumpahnya ini menjadi alat untuk Rasulullah memutuskan. Ternyata apa yang terjadi? Hilal bin Umayyah bersumpah 5 kali, istrinya pun bersumpah 5 kali. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah harus memutuskan. Tetap saja Rasulullah harus memutuskan. Apa keputusan Rasulullah? Tunggu sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, kalau nanti, karena begini, seharusnya kalau sumpahnya si salah satu istrinya atau suaminya itu diketahui sumpah itu palsu, maka ada hudud di situ, ada hudud, ya. Hudud terhadap li'an yang palsu adalah dicambuk gitu. Nah, Hilal ini menyatakan, aku pasti akan mendapatkan jalan dari Allah supaya aku tidak dicambuk. Ya, karena dia yakin bahwa dia melihat yang terjadi tidak mungkin akan bisa disembunyikan dari Allah itu. Makanya keputusan yang diambil Nabi nanti kita baca di sini ada wa in ja'at, tapi apabila anak yang lahir nanti bihi ala sifatin kada, anak yang lahir nanti sifatnya kok begini begitu, ya, fahuwa li Syarik bin Samha. Jadi dijelaskan oleh Nabi, kalau matanya bercelak, kemudian bokongnya banyak beberapa yang disebutkan oleh Nabi, tidak disebutkan di dalam hadis ini, di dalam cerita hadis ini, tapi di dalam hadis yang lain disebutkan secara detail oleh Rasulullah begini. Maka fahuwa li Syarik bin Samha, maka itu anaknya Syarik bin Samha. Artinya anak zina gitu, anak hasil zina. Faja'at bihi ala sifatil makruhah. Maka ternyata kemudian ketika melahirkan, yang lahir adalah anaknya memiliki sifat seperti sifat al-makruhah, sifat yang dibenci, maksudnya sifat yang mirip dengan Syarik bin Samha.
artinya istrinya mana ini? Faqala nabiyyu, maka itu artinya istrinya benar-benar berzina ya. Cuma dia berani bersumpah. Tadi Hilal bersumpah sampai 5 kali bahwa dia melihat istrinya berzina dengan orang lain di depan matanya, di tempat tidurnya. Kemudian istrinya bersumpah bahwa dia tidak melakukannya. Oleh Rasulullah, Hilal disuruh menunggu supaya melihat nanti bagaimana bayinya. Kalau bayinya seperti ini, berarti itu anakmu. Kalau seperti itu, berarti anaknya dia. Faqala Nabi SAW, setelah anaknya lahir, Nabi bersabda, laula ma madha minal aiman, seandainya tidak ada sumpah-sumpah yang diucapkan sebelumnya, laula, seandainya tidak ada ma madha, apa yang sudah lewat, minal aiman, berupa sumpah. Sumpahnya apa? Sumpahnya istrinya tadi, dan sumpahnya Hilal. Kalau sumpahnya Hilal terbukti sumpahnya benar, ternyata sumpahnya istrinya itu sumpah palsu. Seandainya tidak ada sumpah itu, lakana li, sungguh pasti akan masih ada li bagiku, walaha, dan baginya sya'nun, urusan. Tentu aku masih ada urusan sama dia. Nah, maksudnya tentu seandainya tidak ada sumpah di situ, pasti istrinya Hilal bin Umayyah ini dirajam gitu. Seandainya tidak bersumpah, kemudian taubat ya, seandainya istrinya Hilal bin Umayyah ini taubat, sungguh akan dirajam. Tapi karena ada sumpah, maka tidak diberi hukuman. Lalu bagaimana hukumannya? Ya, itu hukumannya kembali pada Allah. Nah, faqissatul li'an, maka kisah li'an ini yang diceritakan ini tadullu, menunjukkan ala anna zaujah, bahwa seorang istri innama wasalat ila firaqi zaujiha bil li'anil kadzib, meskipun dia berhasil untuk mempertahankan ya, tidak ceraikan oleh istrinya karena dia bersumpah palsu. Alladzi, yang sumpah itu, lau alimal hakim, kalau seandainya hakim mengetahui kizbaha atau kadzibaha, kalau hakim mengetahui kebohongan sang istri tadi, seandainya Rasulullah tahu bahwa istrinya Hilal bin Umayyah itu berbohong di dalam sumpahnya, lahaddaha, sungguh Rasulullah pasti atau hakim ini pasti memberinya hukuman had atau hudud, wa ma farraqa bainahuma, dan tidak memisahkan keduanya. Falam yadkhul hadza, jadi pada akhirnya istrinya Hilal ini berpisah. Cukup cerai saja. Seandainya sumpah itu diketahui palsu, sungguh tidak hanya dicerai saja, tidak perlu dicerai karena dirajam, kan? Karena dirajam. Kalau dirajam tidak perlu cerai, tapi meninggal kan, mati kan. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui kaum mukminin bahwa seorang yang berzina kemudian taubat, kemudian dirajam, dia memang tersiksa di dunia sampai ajalnya sulit sekali karena dilempari batu, dan itu sangat mengerikan. Na'udzubillah min dzalik, sungguh itu sangat mengerikan. Tapi dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak disiksa. Di sini pentingnya memahami hukum Islam ini, memahami jarimah ini. Bagaimana hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan efek jera yang luar biasa. Tapi ya karena kita tidak menganut 100% terhadap hukum itu, kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain secara kenegaraan, karena di sini bukan negara Islam ya, maka kita mengikuti
yang bisa dilakukan ya jangan melakukan pelanggaran supaya tidak mendapatkan siksa di neraka, karena di dunia nggak ada penebusnya. Kalau menurut Al-Quran ya penebusnya rajam tadi. Falam yadkhul, maka persoalan yang dikemukakan tadi tentang persoalannya Hila dan istrinya yang berselingkuh dengan Syarik bin Samha tidak masuk fi umumi qaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam keumumannya atau sifat umumnya hukum yang dipetik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi faman qadaitu lahu, barang siapa yang aku putuskan baginya atau menangkan ya min haqqi akhihi, dari hak saudaranya syai'an, sesuatu. Kalau aku memutuskan seseorang di antara dua orang, yang kemarin kan Imru'ul Qais Al-Kindi sama Abdan Al-Hadrami kan, kemarin dikatakan kalau aku putuskan di antara kalian, ternyata keputusanku itu menyebabkan salah satu dari kalian yang menang itu mengambil harta orang lawan ikhtisomnya, lawan bertengkarnya itu tadi, sehingga menyebabkan dia mengambil haknya, maka jangan diambil. Ini kalimat ini umum. Keumuman lafadznya tidak bisa dipenetrasi ke dalam apa yang terjadi terhadap kasusnya, li'annya Hilal bin Umayyah. Karena apa? Karena itu khusus. Ada hukum tersendiri. Apa khususnya? Ada firman Allah tersendiri tentang li'an. Bagaimana kalau orang menuduh zina, dan bagaimana kalau yang dituduh juga bersumpah, gitu ya. Itu ada ayat khusus tentang itu. Sehingga karena ada khusus, maka hukum yang umum atau yang bersifat umum tidak bisa diterapkan pada hal-hal yang khusus. Jadi ini masuk dalam usul fikih bab tentang umum dan khusus, al-am wal khos ya. Kalau teman-teman belum mempelajari usul fikih ya cukup dengan logika bahwa sesuatu yang bersifat umum itu kadang-kadang berlaku hukum yang umum itu. Tapi kalau ada sesuatu yang khusus di dalam keumumannya itu, maka yang khusus ini yang diterapkan, bukan yang umum. Baik, terpaksa tidak bisa selesai, ini baru satu paragraf tapi sudah 16 menit. Maka kita akan meneruskan di video yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.